Kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini insya Allah kita masuk di materi tamyiz. Ini materi sisa satu materi lagi kalau insya Allah kita selesai malam hari ini. Jadi nanti besok terakhir materi tentang istisna. Nah besok insya Allah materi tentang istisna. Dan itu materi terakhir di kitab Al-Munir 1. Berarti insya Allah nanti ujiannya di pekan depan. Nanti di hari Sabtu ujian. Kemudian nanti yang lulus insya Allah kita lanjut di Al-Munir 2 nanti insya Allah. Tamyiz ini insya Allah gampang. Bisa dipahami nanti. Semoga juga dimudahkan. Kita masuk di tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah isim yang dia dinasab fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Zat yang masih samar. Misalnya, ada orang mengatakan kepada istrinya, Yuhdi amrun. Yuhdi menunjukkan dari kata ahda, yuhdi. Bab af'ala yuf'ilu. Yuhdi amrun. Amr itu menunjukkan ila zaujataihi kepada dua istrinya. Mitra ini 2 meter. Jadi amr itu menunjukkan kepada kedua istrinya itu 2 meter. Nah, kata 2 meter ini kan belum jelas. 2 meter apa gitu. Karena 2 meter itu kan banyak. Biasa 2 meter kayu kah? 2 meter tanah kah? 2 meter apa misalnya. Nah, maka kata yang datang untuk menjelaskan 2 meter, untuk menyempurnakan makna 2 meter, itu adalah tamyiz. Misalnya, dia mengatakan kepada istrinya, Yuhdi amrun ila zaujataihi. Mitra ini sufan. Jadi amr itu menunjukkan kepada kedua istrinya, mitra ini 2 meter. 2 meter apa? Oh, ternyata 2 meter sufan, kain. Nah, maka 2 meter itu kan masih samar. 2 meter apa? Maka kata yang menyempurnakan makna 2 meter itu adalah tamyiz dia. Yaitu 2 meter kain seperti itu. Jadi kalau kita i'rab misalnya secara sempurna gitu ya. Yuhdi ini kan dia fi'il mudhari. Rofa tanda rofanya dhammah muqaddarah. Terus takut berenak yung ngenep yung so impamet. Nah, kemudian amrun ini kan jadi fa'ilnya. Ila ini harfu jar, zaujatai majrur biharfi jar. Tanda jarnya ya ini. Dia musanna. Aslinya kan zaujatai ini. Cuman karena dia mudhof, maka nunnya kan dihilangkan. Jadi syaratnya mudhof itu kan dia tidak boleh pakai alif lam. Kemudian kalau tanwin, tanwinnya dibuang. Kalau nun pada musanna dan jama muzakkar, maka nunnya dibuang. Hi, maka domir hi ini dia mudhof ilaih. Mitra ini maf'ul bih, menunjukkan 2 meter. Maka mitra ini maf'ul bih. Nah, 2 meter apa kan belum jelas. Maka datang 2 meter sufan kain. Maka sufan ini dia menjadi tamyiz ya. Karena dia menjelaskan zat yang masih sama.
Misalnya lagi ada orang mengatakan hadhihi syahru, bulan ini, salasuna, ada 30. 30 ini kan belum jelas. 30 apa? Nah, maka kita datangkan tamyiznya. Yaitu apa? 30 hari. Nah, biasanya memang tamyiz itu terletak setelah ukuran biasanya. Misalnya ukuran timbangan, ya, ukuran panjang, misalnya seperti ini. Nah, biasanya itu datang setelahnya itu tamyiz. Karena untuk menjelaskan ukuran-ukuran tersebut yang dimaksud apa, seperti itu. Termasuk angka seperti itu. Bulan ini ada 30. 30 apa? 30 hari. Jadi hadhihi kan dia isim isyarah mabni kasrah, jadi mubtada ya. Asyahru dia badal. Salasuna khobarnya, yauman jadi tamyiz. Kemudian al-kitabu khamsuna. Kitab itu ada 50. Nah, 50 apa kan belum jelas. Kalau kita i'rab kan al-kitabu ini mubtada, khamsuna kan khobar. Nah, maka 50 apa gitu. Belum jelas kan? Maka kita datangkan tamyiznya. Oh, maksudnya 50 sofhatan. 50 halaman. Maka sofhatannya dia menjadi tamyiz. Contoh lagi misalnya ishtaro Zaidun so'an. Zaid itu membeli 1 sok. Ukuran di Arab ya. Pakainya sok di sana. Kita mungkin liter. Membeli ishtaro kan fi'il madhi. Zaidunnya fa'il. So'an ini kan maf'ul bih. Cuman kan belum jelas 1 sok apa gitu. Maka harus didatangkan tamyiznya. Oh, maksudnya 1 sok beras ya. Aruzan. Maka aruzan dia menjadi tamyiz. Ini contoh i'rabnya. Ini sudah ya tadi. Jadi kalau kita i'rab kembali, yuhdi ini dia fi'il mudhari. Ini keliru ya. Cara i'rabnya ini keliru. Harus dirubah. Karena yuhdi itu dia fi'il mudhari, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Jadi ini salah ya, bukan fi'il madhi, tapi harusnya fi'il mudhari. Rofa, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Kemudian amarnya dia fa'il, rofa isim mufrad tandanya ila zaujatihi jar majrur. Hinya ini mudhaf ilaih. Nitro ini maf'ul bih, sufan ini tamyiz. Ishtaro Zaidun so'an aruzan. Ini juga sudah ya. Ishtaro fil madhi mabni fathah. Zaidnya fa'il, so'annya maf'ul bih, aruzannya tamyiz. Contoh lagi hadhihi syahru salasuna ya. Hadhihinya mubtada, syahrunya badal, salasunanya khobar, yauman tamyiz. Al-kitabu khamsuna safhatan. Al-kitabunya mubtada, khamsunanya khobar, safhatan tamyiz. Kemudian contoh yabi'u Zaidun ritlan asalan. Zaid membeli 1 liter. 1 liter apa ya? Oh, ternyata 1 liter madu. Kita i'rab sama-sama yang ini karena belum ada sebelumnya. Yabi'u menjual ya. Zaid menjual 1 liter. 1 liter apa ya? 1 liter madu ternyata. Yabi'u dia fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Zaidunnya jadi apa? Fa'ilnya. Ritlan Maf'ul bih. maf'ul bihnya. Asalan Tamyiz. tamyiznya. Kemudian hasadal fallahu nahiktaro. Para petani itu telah memanen
Asoda. Hektaron 1 hektar. 1 hektar apa? Kan nggak jelas. Oh, ternyata 1 hektar komhan. Komhan itu apa? Gandum. Nah, maka hasoda dia fiil Madi. madi. Falahuna Fa'il. fa'ilnya. Hektaron Maf'ul bih. maf'ul bih. Komhannya Tamyiz. tamyiz. Ya. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Syaribat Hindun kubaini. Hindun meminum kubaini 2 gelas. 2 gelas apa? Kan nggak jelas ya. Asiron. Oh, 2 gelas jus. Nah, maka syaribat, nah dia kan fiil madi. Jadi tanda kalau dia fiil madi itu dia berakhiran tak sukun ya, salah satu. Tapi tak sukun itu menunjukkan kalau pelakunya perempuan. Hindunnya jadi apa? Fa'il. Kubaini Maf'ul. maf'ul bihnya. Asiron Tamyiz. tamyiz. Selesai. Jadi tamyiz materinya sedikit. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang tamyiz? Tidak ada, bisa dipahami kira-kira tentang tamyiz? Insyaallah. Ya Allah. PDF tentang i'rab belum ya? Saya belum kirim. Berarti di kelas sebelah yang saya kirim. Nanti saya kirimkan. Ada soal-soal latihan yang sudah saya i'rab. Saya buatkan PPT. Nanti insya Allah saya kirim di grup habis ini ya. Nanti kalau lupa lagi mohon diingatkan. Mungkin keliru saya kirimnya di grup sebelah. Yang satu. Baik, kalau tidak ada mungkin kita sambung di istisna sekalian ya. Siapa tahu istisna butuh 2 pertemuan, jadi besok malam bisa kita selesai. Kita masuk di istisna pengecualian. Jadi kan biasa kita dapat kata illah di dalam kalimat itu ya. Nah, setelah illah itu kita mau i'rab apa dia? Nah, itu syaratnya ada beberapa. Kita masuk ke istisna. Nah, apa itu istisna? Istisna itu adalah ungkapan pengecualian dengan lafaz illah kan. Kita biasa dapat illah. Contoh misalnya kharajat talamidu minal madrasah. Kharaja telah keluar at-talamidu para siswa. Dari kata tilmidun ya. Jamaknya talamid. Minal madrasati dari sekolah. Nah, kalau misalnya kita itu kemudian hanya dapat kalimat ini kan yang kita pahami itu berarti semua siswa itu keluar gitu. Karena dia menggunakan lafaz jamak tanpa pengecualian.
Nah, tapi kalau kita ingin mengecualikan seseorang, misalnya kita katakan kharajat talamidu minal madrasati illa Zaidan. Nah, itu berarti yang tidak keluar cuma si Zaid. Yang lainnya pada keluar, yang tidak keluar itu si Zaid. Nah, misalnya kita katakan kharajat talamidu minal madrasati illa Zaidan. Jadi untuk mengecualikan sesuatu dengan kata illah. Nah, itu namanya istisna. Nah, yang agak sulit itu nanti menentukan i'rab setelah illah ini. Kita mau baca dia Zaidun, Zaidan, atau Zaidun. Nah, cuman dia punya beberapa syarat yang harus kita ketahui. Gitu. Nah, nanti ada caranya. Nah, jadi fokus kita sekarang itu adalah kalau kita dapat kata illah, berarti di sana ada pelajaran istisna. Kalau kita nggak dapat kata illah, berarti di sana tidak ada pelajaran istisna. Gitu. Nah, kalau kita dapat kata illah, kita harus memikirkan setelah illah ini mau dibaca apa. Nah, maka nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contoh lagi misalnya najahat talibuna. Tadi seluruh siswa itu lulus. Gitu. Nah, tapi misalnya kita ingin mengatakan ada 2 orang yang nggak lulus misalnya. Atau ada 1 orang yang nggak lulus. Maka kita mengecualikan dia dengan kata illah. Misalnya kita katakan najahat talibuna illa amr. Para siswa itu lulus kecuali Amr. Berarti hanya Amr yang tidak lulus seperti itu. Qabalal auladu walidaihim. Para anak-anak ya dari kata waladun. Al-aulad jamak dari kata waladun. Jadi anak-anak itu qabala menemui walidaihim kedua orang tua mereka. Nah, dari sini kan kita pahami bahwa berarti seluruh anak itu kemudian menemui kedua orang tua mereka. Kalau kita ingin mengecualikan, tambahkan kata illa. Misalnya kita katakan qabalal auladu walidaihim illa Muhammad. Berarti cuma Muhammad yang tidak menemui kedua orang tua mereka. Nah, ini mulai harus fokus ya. Karena ini lumayan banyak syarat-syaratnya tentang istisna. Beberapa istilah yang harus dipahami tentang istisna. Yang pertama ada mustasna. Yang kedua ada mustasna minhu. Yang ketiga ada adat istisna. Nah, gampangnya begini. Adat istisna itu adalah kata illah. Illah itu disebut adat istisna. Mustasna adalah kata yang terletak setelah illah, namanya mustasna. Mustasna minhu adalah kata yang terletak sebelum illah, namanya mustasna minhu. Jadi nanti bolak-balik kita ini akan berbicara mustasna, mustasna minhu, adat istisna. Jadi adat istisna itu illah. Setelah illah namanya mustasna, sebelum illah namanya mustasna minhu. Contoh misalnya kharajat talibuna minal madrasati illa Zaidan. Maka illa ini namanya adat istisna. Kemudian Zaidan ini namanya mustasna. Kemudian at-talibuna ini namanya mustasna minhu. Dari mana kita tahu dia mustasna minhu? Karena Zaid inilah yang dikecualikan dari para siswa. Jadi kan mustasna minhu itu kan artinya dikecualikan darinya.
minhu kan darinya. Mustasna itu kan dikecualikan. Nah, maka kata mustasna itu yang terkecualikan, yaitu kata si Zaid. Jadi Zaid ini itu dikecualikan dari kata at-talibun. Maka talibuna dia mustasna minhu illa adat istisna zaidatnya mustasna. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Karena nanti habis ini kita akan mulai membahas kata bahwa dalam istisna itu ada kalam tam mutsbat, ada kalam tam manfi, ada kalam nakis manfi. Dan nanti ada hubungannya dengan mustasna minhu. Bisa. Baik, kita lanjutkan. Qabalal auladu walidayhin illa Muhammadan. Baik. Illa ini namanya apa? Adat istisna. Kalau Muhammad? Mustasna. Al auladu mustasna minhu. Baik. Kita lanjut lagi. Fahimat qalibuna darsa. Para pelajar itu memahami pelajaran illa bakron. Mana mustasna minhunya? At-talibuna mustasna minhu illa adat istisna bakron mustasna. Baik. Nah, kita mulai masuk di pembahasan istisnanya. Di pembahasan istisna. Nah, berikutnya ada namanya kalam tam. Kalam, kalimat yang tam, kalimat yang sempurna. Kalam tam itu apa? Yaitu kalimat tersebut ada mustasna minhunya. Namanya kalam tam. Jadi kalau ada mustasna minhunya namanya kalam tam. Contoh, fahimat talibuna darsa illa bakro. Ada mustasna minhunya? Ada. Berarti kalam ini disebut kalam tam. Berikutnya. Ada namanya kalam nakis. Kalam nakis itu tidak ada mustasna minhunya. Contoh misalnya, najaha illa zaidun. Ada mustasna minhunya? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada yang kalimat umum yang dikecualikan dari Zaid. Zaid ini pengecualian dari siapa? Kan tidak ada. Berarti tidak ada mustasna minhunya di sana. Berarti kalam ini namanya kalam nakis. Bukan kalam tam. Berikutnya. Ada 4 nanti. Ada namanya kalam manfi. Kalam manfi itu di awal kalimatnya sebelum fiil ada penafian. Bisa pakai ma nafi, bisa pakai lam, bisa pakai la. Intinya yang artinya tidak. Di sini kita fokuskan di kata la dan ma dulu. Jika ada ma dan la sebelum fiilnya, berarti kalimat tersebut kalamnya kalam manfi. Contoh misalnya, ma najaha illa zaidun. Sebelum fiilnya kan ada penafiannya. Ada ma. Ma ini nafi yang artinya tidak. Berarti kalam ini namanya kalam manfi. Karena ada ma nafinya. Yang terakhir, ada kalam mutsbat.
Kalam musbat itu sebelum fiilnya tidak ada ma atau lah. Atau bahasa kita tidak ada penafian. Contohnya misalnya najaha illa zaidun. Nah, jadi yang harus dipahami di dalam pembahasan istisna, satu mustasna minhu, dua adat istisna, yang ketiga mustasna. Nah, berikutnya yang harus kita pahami lagi, ada namanya kalam tam, ada kalam nakis, ada kalam manfi, ada kalam mutsbah. Kalam tam ada mustasna minhunya, kalam nakis tidak ada mustasna minhunya. Kalam manfi di awalnya ada penafian, ma atau la. Kalam mutsbat tidak ada penafian di awalnya. Nah, sekarang baru kita masuk pembahasan bagaimana cara mengi'rab setelah illah. Maka kalau kalamnya merupakan kalam tam mutsbat, tamnya itu berarti ada mustasna minhu, mutsbat berarti tidak ada penafian di awalnya. Maka setelah illah wajib dibaca nasab nanti. Ini paling gampang sebenarnya. Jadi begini, kalau tidak ada penafian di awal, pasti ada mustasna minhunya. Itu sudah pasti itu. Karena kalam itu kan hanya ada 3. Kalam tam mutsbat, kalam tam manfi, kalam nakis manfi. Tam musbat ada mustasna minhu dan tidak ada penafian. Contoh misalnya begini. Najahat talibuna illa zaidan. Talibuna kan mustasna minhu. Sebelum fiilnya tidak ada penafian. Berarti kalam ini merupakan kalam tam mutsbat. Tam musbat dia tam karena ada mustasna minhunya. Dia mutsbat karena tidak ada penafian. Nah, kalau kalimatnya adalah tam manfi, maka setelah illa dia wajib dibaca nasab. Makanya dibaca illa zaidan. Maka ada rumus sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti dapat kata illa, perhatikan saja sebelum fiilnya. Ada penafian enggak? Kalau enggak ada, pasti kalamnya kalam tam mutsbat. Enggak ada yang lain. Jadi kalau ada illah, yang kita cek dulu adalah sebelum fiilnya. Ada enggak penafian? Kalau enggak ada, pasti kalamnya itu kalam tam mutsbat. Dan setelah illahnya langsung kita baca nasab. Berikutnya ada kalam tam manfi. Nah, yang agak ribet nanti kalau sebelum fiil ada penafian. Karena nanti kita harus cek setelah fiilnya di dalam sebelum kata illa itu ada mustasna minhu atau enggak. Kalau kalamnya tam manfi, maka juga kita baca nasab. Kalau kalamnya tam manfi. Setelah illa kita baca nasab juga. Apa contohnya kalam tam manfi? Misalnya mana jahat talibuna illa zaidan. Talibuna kan mustasna minhu, berarti dia tam. Sebelum fiil ada penafian, berarti manfi. Berarti kalimat ini namanya kalimat tam manfi. Kalau kalimatnya tam manfi, maka setelah illa juga dibaca nasab. Illa zaidan. Ini kita lewati saja dulu. Yang ketiga atau terakhir ada namanya kalam nakis manfi. Nakis itu kan tidak ada mustasna minhu dan sebelum fiil ada penafian. Contoh misalnya
Ma najaha illa Zaidun. Kalau kalimatnya nakis manfi, maka cara menentukan setelah Zaid ini, caranya nanti adalah kita buang, kita hapus dulu mimnya, kita hapus ma-nya, kita hapus illanya. Kan sisanya nanti adalah najaha Zaidun. Berarti Zaidun itu jadi fa'ilnya. Jadi kalau kalamnya nanti nakis manfi, maka setelah illah, posisinya dia menyesuaikan kebutuhan dalam kalimat. Cara menentukannya, hapus ma, hapus illah. Dihapus dulu gitu. Nanti kita kembalikan lagi maksudnya. Nah, sisa nanti najaha Zaidun kan. Maka Zaidun itu jadi fa'ilnya. Jadi kenapa dia dibaca rofa? Karena menjadi fa'il di sana. Nah, cara mengetahui kedudukan kata dalam bentuk nakis manfi. Hilangkan ma-nya, hilangkan illah. Contoh, ma najaha illah. Zaid kan asli. Maka ma dan illah kita hilangkan menjadi najaha Zaid. Kira-kira Zaid jadi apa ini? Fa'il. Fa'ilnya. Makanya dia di sini dibaca Zaidun. Jadi kalau kalamnya nakis manfi. Oh, ini yang tadi. Baik, itu tentang istisna. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Iya, gimana? untuk yang terakhir, kalam nakis manfi itu berarti ya tadi ya harus dihapus dulu ma-nya dan ilahnya. Nah, nanti bisa saja kata setelah itu maf'ul bih begitu Ustadz, atau Bisa. naibul fa'il. Bisa. Bisa ya. Berarti kan tidak mesti jadi fa'il ya Ustadz ya. Enggak mesti. Ya Ustadz. Yang lain ada? Silakan. Ini dulu memahami istisna ini agak rumit karena banyak yang harus dihafalkan. Intinya tadi sebenarnya, kalau sebelum fiilnya tidak ada penafian, itu sudah pasti kalamnya tamut sebat. Dan setelah illah langsung kita baca nasob. Nah, nanti yang kita harus pikirkan itu adalah kalau ada penafiannya dulu gitu. Kalau ada penafian, kita pastikan dulu. Ini kalamnya tam manfi atau nakis manfi. Nah, kalau tam manfi artinya ada mustasna minhu. Berarti setelah illah kita baca nasob. Kalau nakis manfi, nanti menyesuaikan kedudukan dalam kalimat. Caranya adalah tadi ya, hapus ma, hapus illah. Kemudian kita pastikan kira-kira jadi apa nih kata setelah illah ini seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti materi kita selesai. Kan? Kira-kira paham nggak tentang istisna yang barusan? Kalau saya insya Allah paham Ustadz. Kalau paham. Yang lain Karena gimana? ini sudah yang kedua kalinya. Oh ya, sudah Jadi pertemuan. waktu yang pertama itu memang kayak masih awang-awang kan. Terus yang ini oh iya, ini kayaknya lebih masuk lagi Ustadz. Alhamdulillah. Maksudnya saya kalau memang masih ada yang belum paham, ini kalau kalamnya tadi tergantung kalamnya sebenarnya. Kalau mustasna selalu nasob nanti. Nanti kan jadinya begini. Kalau mustasna dia selalu nasob.
Nanti caranya begini. Kalau nanti kalamnya tamusbat, setelah illa kan pasti jadi mustasna. Kalau kalamnya tamanfi, setelah illa kan mustasna. Makanya dibaca nasab semua. Tapi kalau nanti nakis manfi, maka setelah illa itu tidak jadi mustasna dia. Nanti menyesuaikan kedudukan dalam kalimat. Apakah dia jadi fa'il, apakah dia jadi maf'ul bi, atau yang lainnya seperti itu. Nah gitu maksudnya. Jadi nanti tinggal dilihat jenis kalamnya. Kalau pas nakis manfi kalamnya, setelah illa itu dia tidak menjadi mustasna seperti itu. Karena kalau ada mustasna kan harus ada mustasna minhunya seperti itu. Nah sementara di kalimat nakis manfi tidak ada mustasna minhu. Kalau tidak ada mustasna minhu, berarti tidak ada mustasna. Seperti itu pemahamannya. Iya. Ustaz tanya lagi Ustaz. Silakan. Gimana? Bisa enggak kalau misalnya ini kan kalimatnya mana jaha illa zaitun. Kita hilangkan ma-nya dulu aja yang najaha illa zaidun, tapi ada kalimat-kalimat sebelumnya Ustadz. Jadi ini tuh bukan satu rangkaian kalimat, jadi kayak cerita gitu kan, sudah menceritakan misalnya apa namanya ada sekelompok pelajar gitu, terus bla 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 gitu, akhirnya sampai pada kalimat najaha illa zaidun. Nah begitu. Nah akhirnya kan kalau cuma diambil najaha illa zaidun itu kan seperti tidak ada mustasna minhunya. Iya. Nah bisa nggak mustasna minhunya itu di kalimat-kalimat sebelumnya gitu Ustadz? Nanti bisa saja, cuman kan nanti kita lihat di konteks kalimatnya misalnya seperti itu. Kira-kira Zaid itu memang dikecualikan dari mereka atau enggak seperti itu. Jadi mustasna minhu itu memang tidak mesti dia berada setelah fiilnya seperti itu. Intinya dia berada sebelum ilah. Berarti kalau sebelumnya kan memang nanti ada domir yang kita pakai di sana misalnya seperti itu. Misalnya, Nah, itu Ustaz. Misalnya Kalau kita kalimatnya katakan, panjang bingung. Makanya kan kita pakai kalimat pendek dulu gitu, biar kita paham. Nah, jadi konteksnya nanti begini. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita sudah pakai soal cerita misalnya seperti itu yang bisa kita paham. Jadi untuk dasar sebenarnya cukup ini dulu gitu. Karena masih pertemuan dasar kan seperti itu. Ya, kalau sudah paham di sini, nanti di berikutnya insya Allah akan lebih mudah untuk memahami. Ustadz, apakah ada contoh lain tentang nakis manfi selain yang sudah dicontohkan? Di kitab sebenarnya banyak. Di buku Al-Munir itu bisa kita cek sama-sama. Nah, misalnya kalau yang punya buku ya, di halaman 143. Ya, enggak ada ini. Kita coba buat di sini. Nah, coba. Di sini rata-rata punya kitab, punya bukunya. Punya Ustaz. Punya Ustaz. Coba yang halaman 143 bisa difotoin nggak? Yang belum ada coret-coretannya, dikirim di grup, kita coba bahas di ini. Masih ada waktu ya, sekitar 15 menit. Dicoba dikirim di grup, kita coba ini tampilkan di layar. Ada yang bisa ini, bisa foto yang halaman 143 itu. Sudah. Saya coba download.
Kita coba bahas ini sedikit sambil nyari contohnya. Nah, ini paling atas dibaca apa ini? Nomor 1. La yaghfiru dzunuba illallah. Illallaha, illallahu, Illallaha. 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 Baik, kita coba cek sama-sama. Nah, di sini kan ada kalimat la ya. La ini berarti penafian kan? Berarti dia manfi. Manfi. Nah, berarti kemungkinan kalau ada manfi, kalamnya itu dia tam manfi atau nakis manfi. Kalau dia tam manfi berarti ada mustasna minhunya. Nah, kita cek dulu setelah illa ini kan ada lafaz Allah kan? Nah, kira-kira Allah ini pengecualian dapat dari lafaz apa sebelumnya? Tidak ada kan? Ada nggak yang dikecualikan dari Allah ini sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dalam kalimat ini tidak ada mustasna minhunya. Berarti kalamnya nakis manfi. La tidak yaghfiru mengampuni az-dzunuba dosa-dosa. Illa kecuali. Nah, karena kalamnya nakis manfi, berarti la-nya kita hapus dulu kan? La-nya ini kita hapus dulu. Kemudian illanya juga kita sisa yaghfiru dzunuba Allah. Allah mengampuni dosa. Allah jadi apa berarti? Fa'il kan? Fa'il. Fa'il gitu. Berarti dibaca Allahu setelah illa itu. Yaghfiru dzunuba illallahu. La yaghfiru dzunuba illallahu. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kalau ditanya Allah jadi apa? Jadi fa'il dia. Meskipun illa itu adat istisna, pengecualian. Jadi setelah illa di sini dia bukan lagi mustasna. Karena kalamnya nakis manfi, maka menyesuaikan kebutuhan. Dia butuh apa ini kalimat ini? Oh, ternyata dia butuh fa'il. Seperti itu. Contoh lagi misalnya coba yang ini. Nomor 4. Coba. Ma hafidho Zaidun al-Qur'ana illa surataini. Ini ada ma di sini kan? Berarti kalamnya tam, musbat, manfi kan? Dia manfi. Kemudian ada surataini di sini. Ada 2 surat. Di sini kita perhatikan ada 1 buah Al-Qur'an. Berarti 2 surat ini pengecualian dari Al-Quran. Karena dia bagian dari Al-Quran. Jadi mustasna itu adalah bagian dari mustasna minhu. Seperti itu. Berarti kalamnya ini adalah 1 dia punya mustasna minhu. 2 dia punya penafian. Berarti kalamnya tam manfi. Kalau tam manfi setelahnya langsung kita baca dia mustasna. Gitu. Coba lagi ya. Mulai Mariano, Marita. Nomor 5 coba. Nomor 5. La ta'kulu fil mat'ami illa hindun. Saya baca hindun. Mat'am itu apa? Restoran. Kalau kantin maksifun. La ta'kulu, la kan tidak. Ta'kulu makan. Fil mat'am. La itu kan penafian, berarti manfi. Di sini ada kata hindun. Kira-kira hindun ini pengecualian dari siapa?
sebelumnya ada. Tidak tidak ada. ada. Berarti jenis kalamnya nakis Ismanfi. manfi. Maka hapuslah, hapus illa, sisa takulu filmat amihin hindun. Hindun jadi apa berarti? Fa'il. Fa'ilnya. Makanya dia dibaca rofa. Nah, itu dia contohnya misalnya cara penggunaan dalam kalimat. Jangan biar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Afwan Ustadz, yang nomor 4 tadi itu, Gimana? jadi ilah surotai itu dibaca apa? Surotai ini? Suratain, 2 surah. Jadi Suratain. Zaid itu tidak menghafal satu Al-Quran kecuali 2 surat saja. Berarti kalau Suratain. di Irob itu bukan nasob. Dia nasab. Mustasna. Nanti i'rabnya surataini dia mustasna. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya ya. Karena dia Ya. musanna. Surataini kan musanna. Syukur, Ustadz. Wa'i. Nah, coba kita perhatikan yang tidak ada ininya, apa namanya, penafiannya. Contoh misalnya di nomor 3 ini. Najahat tullabu illa al-muhmilaini. Muhmilun itu orang-orang yang lalai. Muhmilain itu 2 orang yang lalai. Najaha ini kan tidak ada penafian. Kalau tidak ada penafian, pasti kalamnya tam musbat. Itu sudah pasti. Sehingga setelah illa langsung kita baca, karena dia pasti jadi mustasna setelah illa. Kalau kalamnya tam musbat. Ini kan jadi mustasna, nasab, tanda nasabnya ya karena dia musanna. Contoh lagi ini misalnya. Qabalal auladu walidaihim illa khalidan. Kan nggak ada penafian sebelum qabala. Pasti kalamnya tam musbat. Dan setelah illa sudah pasti dia dibaca wajib nasab misalnya. Ini juga sama, misalnya qoro'at nomor 6 ya. Qoro'at ummu al-kitaba illa sofhatan wahidatan minku. Jadi ibu itu membaca seluruh kitab. Nah, pemahaman kita kan kalau membaca seluruh kitab itu berarti semuanya dibaca. Ternyata ada pengecualian. Illa sofhatan wahid. Kecuali 1 halaman. Nah, berarti karena kalamnya ini adalah, jadi sebelum qoro'at kan tidak ada penafian. Berarti kalamnya tam musbat. Pasti ada mustasna minhum. Kira-kira sofhatan, satu halaman ini pengecualian dari apa? Ummu atau kitab? Kitab. Kitab. Berarti mustasna minhunya mana? Kitab. Kitab ini mustasna minhu. Seperti itu. Nah, itu tentang istisna. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang istisna lagi? Nanti di Al-Munir 2, insya Allah istisnanya akan lebih luas pembahasannya. Seperti itu. Ini untuk pengenalan dulu di awal, bahwa nanti istisna itu nanti ya modelnya seperti ini. Cuman pengembangan nanti kalau kalimatnya lebih banyak bagaimana. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Iya, kalau kalamnya tam musbat itu meskipun kita nggak tahu artinya, insya Allah langsung bisa kita irob karena pasti dia nasab. Nah, cuman memang nanti diikhtiarkan kosakata itu. Jadi memang menghafal kaidah-kaidah. Kemudian nanti prakteknya itu terkendalanya di mengartikan. Ini kira-kira artinya apa? Nah, tapi memang ya lebih bagus sedikit-sedikit kita menghafal kosakata. Dan kalau bisa kita latihan menerjemahkan sendiri.
Kita dapat soal cerita misalnya gitu. Di chat ada ini. Apakah bisa disimpulkan jika kalimatnya tidak diawali penafian, ujungnya pasti nasab, dan kalau diawali penafian pasti ujungnya posisinya fa'il? Kalau yang pertama betul. Kalau misalnya tidak ada penafian, pasti dibaca nasab. Karena hukumnya wajib. Wajib dibaca nasab. Tapi kalau ada penafian, nanti kita harus cek dulu. Kira-kira dia kalamnya masuk tam manfi atau nakis manfi. Kalau tam manfi, langsung kita baca nasab juga. Setelah ilahnya. Nah, kalau nakis manfi, nanti kira-kira jadi rata-rata sih jadi fa'il sebenarnya. Tapi bisa juga jadi maf'ul. Nah, jadi itu kesimpulan kalau mau disimpulkan sebenarnya. Jadi kalau ada penafian, kita cek dulu ini kalamnya tam manfi atau nakis manfi. Kalau tam manfi, langsung dibaca nasab setelah ilah. Kalau nakis manfi, caranya tadi, hapus penafiannya, hapus ilah. Kemudian, jadi apa nih kira-kira? Oh, ternyata jadi fa'il. Iya, gitu ya. Nah, nanti diikhtiarkan, mungkin sedikit demi sedikit kosakatanya ditambah. Bisa mulai dengan mengartikan soal-soal cerita. Nanti bisa mungkin di-share ke saya ya. Misalnya pas menerjemahkan, ini kurang tahu artinya yang bagian ini, sudah coba nyari di kamus, ternyata nggak ketemu misalnya. Nah, baik, insya Allah itu untuk pembahasan ini ya, istisna berarti menandakan Al-Munzir 1 sudah selesai kita bahas. Mungkin besok malam kita latihan-latihan soal saja ya. Kita latihan-latihan mengi'rab, latihan-latihan soal. Saya sudah punya beberapa PPT tentang latihan mengi'rab. Nanti insya Allah besok malam tetap masih ada kelas untuk kita latihan-latihan mengi'rab. Baik, mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pan Kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya. Jazakallah khairan. Tutup.